Kemudian juga tidak boleh mentaati kepentingan dunia. Jangan gara-gara ya saya sih tahu emang ini haram, nggak boleh, tapi gimana nanti saya mau makan apa gitu kadang-kadang ya. Kadang-kadang gara-gara urusan dunia nggak seberapa, akidah digadaikan. Ya, di dalam kita lihat di dalam surat ke-9 itu dikisahkan oleh Allah bagaimana ketika turun perintah pada hari itu. Surat ke-9 ayat ke-28, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Ketika turun ayat ini, kaum muslimin goncang pada hari ini. Wahai orang beriman, orang musyrik itu najis, tidak boleh masuk Masjidil Haram semenjak tahun ini, yaitu tahun ketika diturunkan ayat itu ke Mekah. Ketika turun ayat ini, sahabat jadi goncang. Kenapa? Karena justru perekonomian Mekah itu maju karena datangnya orang musyrik. Karena orang musyrik itu haji bawa barang dagangan, rame ekonomi Mekah. Ini ya Rasulullah, kalau orang musyrik nggak boleh datang, nanti ekonomi kita mati ya Rasul. Gimana nanti? Maka di dalam ayat ini dikatakan, wa in hiftum ailatan fasawfa yughnikumullahu min fadli. Kalau kamu takut jadi miskin, nanti Allah yang akan mengayakan kamu. Yakin nggak? Ya, jangan gara-gara urusan kepentingan dunia nggak seberapa kita gadaikan. Ada karyawan muslim nih. Kebetulan dia kerjanya jadi penjaga toko. Kebetulan yang punya toko orang kafir. Kata yang punya toko, udahlah sekali-kali nggak usah sholat Jumat, lagi rame nih, gitu dibilang. Itu karyawan yang muslim bingung dia, mau sholat Jumat apa enggak gitu. Ya. Kalau saya nggak sholat Jumat gimana gitu ya. Tapi kalau saya sholat Jumat sampai dipecah pagi gitu deh. Gara-gara begitu nggak mau. Ya. Kita tanya tuh sama karyawan-karyawan muslim, kenapa kamu kok pakai pakaian sinterklas kayak begitu? Kamu agamanya apa? Islam. Kok pakai pakaian Santa Claus kayak gitu? Ya ini kebijakan perusahaan. Gitu dia. Ya. Sampai ada ya muslimah banyak menanggalkan jilbabnya gara-gara perusahaannya nggak mengizinkan. Begitu, gara-gara urusan dunia. Di sini kalau mau kerja copot jilbab. Begitu, macam-macam. Kadang-kadang dunia itu lebih ditaati daripada Islam. Kenapa kaum muslimin dulu menang? Karena umat Islam dulu cintanya sama akhirat, nggak takut tuh ngorbanin dunia, nggak takut. Hari ini umat Islam takut betul ngorbanin dunianya, takut. Makanya dikasih kekalahan dan kehinaan. Yang terakhir adalah logika, rasio, dan hawa nafsu. Di dalam surat ke-45 ayat ke-23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu? Apakah kalian tidak perhatikan orang yang mempertuhankan hawa nafsunya? Lihat, orang yang mempertuhankan logika, rasio, dan hawa nafsunya. Fa'adalallahu ala ilmin. Allah sesatkan dia berdasarkan ilmu. Pokoknya apa-apa harus logis, apa-apa harus rasional. Pokoknya yang penting harus cocok sama hawa nafsunya. Makanya nggak peduli dia mau nikah sama orang kafir kayak musyrik, yang penting saya suka gitu. Jadi dalam Islam dilarang. Laki-laki muslim nggak boleh nikah sama wanita musyrik. Wanita muslim nggak boleh nikah sama laki-laki musyrik. Itu aturannya. Tapi karena dia dikuasai oleh logika, rasio, dan hawa nafsunya, dibilang nggak apa-apa deh, musyrik deh, yang penting saya suka. Gitu dia. Ya, banyak orang mempertuhankan hawa nafsunya itu. Dan itu juga syirik ketaatan, yang dia taati logikanya, rasionya. Meskipun ada ayat yang logikanya tuh nggak nyampe memahaminya, dia paksakan. Ini yang bahaya. Jadi kalau kita lihat tentang syirkul ta'ah, realitanya di masyarakat banyak sekali. Dan berapa banyak manusia tidak sadar melakukan yang namanya syirkul ta'ah.